نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. Yang kami hormati Ustaz Taraga Mansuri Al-Siyama yang telah hadir bersama kita, yang baru saja tiba di tanah air dari Senin sore karena baru Senin subuh ya, deteksi ujung-ujung setelah menjalankan ibadah Allah. Alhamdulillah, ini doanya masih mustajab, silakan nanti kalau amin. Doakan di WA saja. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cilacap Utara Bapak Nasib beserta anggota pimpinan dan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah Komplek SMP Muhammadiyah Kota Cilacap, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah juga kepada keluarga, para sahabat dan umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita luruskan niat kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan kembali niatan kita berangkat ke majelis taklim ini hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendapatkan ridho dan akan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Taraga disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian rutin hari ini di Masjid Al-Hikmah, kita masih melanjutkan ya materi kita tentang hal-hal yang bertentangan dengan apa? Tauhidullah, yaitu al-kufur. Ini kemarin di Masjid Taqwa di Jalan Lepu. Jadi sini orang itu ya nyambung banget. Boleh sampaikan ganti-ganti mana? Baik, Bapak Ibu, ini pentingnya apa? Pentingnya kan begini, bahwa kita ini harus tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kalau kita ingin menjadi hambanya yang baik. Kajian saya di KCL Cilut itu kan sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Sebulan sekali dari Mahwal Islam ke Mahwal Din. Dari awal sekali Mahwal Insan, apa itu agama, apa itu manusia, apa itu hayat, apa itu kehidupan. Dan bicara agama kita mulai dari bagian akidah. Apa itu akidah? Kita bahas tentang rukun iman yang pertama, tauhidullah, kita sudah selesai. Dan sekarang adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa? Tauhidullah. Jadi belajar itu kita belajar yang diperintahkan dulu, baru belajar yang dilarang, ya. Karena agama Islam itu agama yang sebenarnya penuh dengan sabha. Nah, sabha itu ya apa? Kalau terjemah sekarang mungkin yang tepat adalah yang toleran. Tapi toleran itu bukan dalam artian umum. Nah, jadi sabha ini saya pahamkan sedikit ya. Ini sudah pernah saya bahkan di Masjid Al-Hikmah juga. Kekeliruan kita memahami toleran. Kalau kita lihat arti dasar toleran itu artinya membiarkan, ya, tapi sebenarnya artinya tidak itu. Cuma
dia tidak mencampuri itu. Bukan menghargai dan menghormati. Enggak. Bagaimana kekufuran dihargai dan menghormati kan enggak boleh. Paham enggak? Orang menyembah berhala, kita harus toleransi, kita hargai hormati dia enggak boleh lah. Kita menghargai dan menghormati orang yang menyembah berhala. Cuma kita membiarkan walaupun hatinya enggak rela, tidak ikut campur. Itu mana yang benar dari toleransi. Paham enggak? Tapi kita dipaksa, dicuci otak, harus menghargai dan menghormati dari dia kan. Kalau bahasa saya itu lebih mana menghargai dan menghormati kesyirikan kan nggak mungkin, paham nggak? Nanti kalau dipotong saya ceramahnya dikira saya tidak NKRI. Saya NKRI banget pak, saya banyak baca komen. Ya itu enggak. Jadi toleransi artinya kita tidak ikut campur, membiarkan. Ya, walaupun hati kita tidak itu, bukan menghormati dan menghargai. Bagaimana orang Islam menghormati kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan itu dihormati? Utaknya lebih. Ya itu biar sih di kamus-kamus. Arti dasar toleransi dan toleran itu membiarkan, tidak ikut campur, bukan menghargai dan menghormati. Tidak tahu di kamus besar bahasa Indonesia nanti lama-lama juga jadi menghargai dan menghormati itu. Siapa yang merubah? Ya, jadi kita membiarkan keyakinan lain walaupun itu bertentangan dengan kita tidak ikut campur, paham ya? Tapi bukan menghargai dan menghormati. Itu sebenarnya makna yang tepat dari sebuah apa? Toleransi. Dan Islam itulah makna laku dihukum kalian di agama nggak boleh saling intervensi. Sudah selesai itu, bukan. Yang dimau oleh orang musyrik kan, supaya hormati agamaku sendiri, kan gitu. Yang hormati agamaku sendiri, kurang bisa. Kali kan beda. Kata Rasulullah jelas gak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, dituntun oleh Allah Taala lakum dinukum waliya. Jadi setiap perkara kalau saya campur itu ya, keurusanku. Nah itu sering makna apa? Toleransi lah. Kembali ke tadi. Kita harus memahami betul persoalannya apa. Saya ulang ya. Sekarang ini problem kita belum memahami dengan benar, tiba-tiba dengan mudah menuduh orang lain. Padahal Rasulullah itu sudah sangat mati-mati loh. La yakni rajulan bil fusti al kufri illam yakun sahibu kadalik illam kadat alaihi. Jangan seseorang itu menuduh orang lain dengan kufur, dengan musuh. Ya. Kalau itu tidak terbukti, tujuan itu kembali kepada dirinya di akhirat. Kan begitu. Saya sudah pernah sampaikan kembali di masjid ilmu itu di Takwa. Jangankan kita yang insya Allah, ya, saya katakan insya Allah, ya karena saya kan tidak paham satu-satu. Artinya kita sudah lahir muslim, kita sudah sholat, puasa, sudah haji, sebagian sudah haji ya, sudah zakat. Ya, insya Allah tidak diragukan lagi ke Islamannya, gitu kan? Tapi kok banyak orang dengan mudah menuduh, iya, itu bisa jadi memahami secara komprehensif. Saya kemarin sampaikan juga, saya waktu mau pulang ke Indonesia, saya harus punya satu kitab kecil ya, walaupun ini tipis, namanya Doa Bitut Takfir Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kaidah-kaidah pengkafiran menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di situ sangat jelas, Pak. Itu buku dibuat bukan untuk menuduh orang kafir, tapi untuk orang berhati-hati, tidak mudah mengatakan orang kafir. Karena dalam beberapa riwayat di situ, ketika terjadi peperangan kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah, itu kan ada kisah yang sangat fenomenal. Ketika pasukan muslim sudah memepet seorang Yahudi, ya, dan Yahudi itu pedangnya sudah jatuh, pedang pasukan Islam sudah di leher orang Yahudi, mendadak orang itu syahadat. Sebagian mengatakan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pasukan muslim ini tetap membunuh saja. Yang kira-kira mungkin pikirannya pada mereka. Iya kan? Ya harus kepepet ya syahadat yang selamat gitu kan? Dan berita itu sampai ke Rasulullah. Rasulullah malah marah gitu ya. Kenapa kok Quraisy
La ilaha illallah. Kira-kira jawabannya kan sama kan? Ya Allah. Tak kepepet yang mesti mengucapkan la ilaha illallah itu kan takiyah. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau nggak benar sekalian dadanya? Memang kamu tahu waktu dia mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul karena takut atau karena iman? Kan kamu nggak tahu. Paham nggak maksud riwayat ini? Jadi orang secara zahir mengucapkan la ilaha illallah sudah muslim. Secara zahir, walaupun hatinya kita nggak tahu itu bukan urusan kita. Kita hanya menghukumi yang zahir, yang batin yang menghukumi siapa? Allah. Dengan dasar itu orang baru mengucapkan la ilaha illallah sudah berlaku padanya hukum ya hak sesama manusia. Gitu. Awal-awal belum turun surat At-Taubah secara lengkap tentang kemurkaan Allah pada orang munafik, anaknya Abdul bin Ubay bin Salul itu samping Rahman. Karena Rahman kan tokoh munafik. Bahkan kita izin kepada Rasulullah Rahman tempat ini bayar. Tapi semua Rasulullah bilang, karena apa? Bapaknya sudah mengucapkan syahadat. Ya. Apa kata orang kalau Muhammad membunuh umatnya sendiri? Nah, itu kata Rasulullah. Jadi dia menjadi kita hati-hati. Ya artinya kita belajar ini bukan untuk menghukumi orang lain, tapi justru untuk bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Kira-kira dalam diri kita sudah ada kekufuran atau tidak? Gitu loh. Ya. Dan saya karena kemarin sudah saya lanjutkan singkat. Kufur itu apa sih? Gitu ya. Ini sudah kemarin saya lewatin pengertian kufur kan? Al-kufru fil lughah at-taqdiyah wa sabr. Kufur secara bahasa itu menutup. Ya, sakar itu kan ini sakar. Apa ini? Satir. Ya orang bilang hijab. Jadi as-satru, sakar atau at-taqdiyah menutup. Jadi menutupi sesuatu. Seperti di surat Al-Hadid itu kan al-kufar artinya menutup, sudah saya jelaskan dulu. Ini mana yang lebih jelas? Ini ya? Jelas mana? Sama ya. Yang cekelorone ya kan? Kalau secara syar'i al-kufru diddul iman. Kufur itu lawan dari iman. Fa innal kufra 'adamul iman billahi wa rasulih. Kufur itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sawungkan mahu takdir, sama saja bersamanya ada pendustaan. Aulam yakun mahu takdir, atau tidak ada pendustaan. Bersyakur, tetapi keraguan, waraibun, kegamangan, au ikrad atau penentangan, berpaling, au hasadin atau hasad, au kibrin atau takabur, ya, au ittiba'i ba'dil ahwa'i shadah an ittiba'i risalah, atau mengikuti sebagian penganut hawa nafsu yang mereka menentang dari mengikuti risalah. Jadi namanya kufur itu macam-macam, ada karena keraguan, ada karena pendustaan, ada karena kedengkian. Nah, kalau kira-kira yang kufurnya kedengkian siapa? Contoh, kaum siapa yang kufurnya karena kedengkian? Yahudi. Yahudi itu tahu kebenaran Al-Quran, tapi kedengki kenapa nabinya dari Arab? Karena mereka berharap nabinya dari Israel. Jadi mereka menolak nabinya, tapi tahu ajaran Nabi Muhammad itu benar. Akhirnya karena nolak orangnya, ya lama-lama nolak ajarannya. Gitu. Terus ada kufur ibrik, ini yang terberat, itu kufur kesombongan. Kalau nggak salah itu Mu'ayyinah pernah mengatakan yang saya jadikan status itu, orang bila berbuat dosa karena hawa nafsu, terus dia bertobat, maka insyaallah Allah memberi pertobatan. Tapi kalau orang berbuat dosa karena kesombongan, itu nggak akan tobat. Nah, jadi karena sombong itu, menurut saya nanya dengan saya ulangi lagi. Kira-kira keyakinan iblis tentang adanya Allah dengan kita kuat mana? Karena iblis kan langsung bercakap-cakap dengan Allah, ya kan? Kita kan belum. Tapi kok iblis dihukumi sesat oleh Allah karena apa? Bukan karena tidak meyakini adanya Allah. Dia mungkin lebih yakin dibanding kita, tapi hanya karena apa? Ada iman. Kibrit.
sombong. Sombong. Banyak sombong ini menjadikan kita nggak bisa masuk neraka. Walau sekolah habbah sekalipun yang masuk surga maksudnya. Salah sih ngomong. Jadi kesombongan sebesar biji yang sangat kecil pun itu menghalangi kita masuk surga. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Orang tidak akan bisa masuk surga kalau di hatinya ada sesuatu. Kan gitu, Pak. Dan kita sudah tahu lah, punya pengalaman. Kadang-kadang kita ini ada kebenaran gak mau mengikuti karena berdekat karo wong ini. Terus sombong. Kayak wong kuwi gak mau bocah kan mesti ora terima kan. Lah posisi sampah bocah minggu sore kan gitu. Halo? Iya. Abu Thalib paman Nabi itu gak mau masuk Islam karena apa? Sombongan juga. Nah, karena waktu hebatnya Abu Thalib itu sakaratul maut yang nanti dua loh. Satu Rasulullah langsung, yang satu Abu Jahal itu. Iya kan? Satu mentalkin kebaikan, satu mentalkin keburukan. Dan terakhirnya Abu Thalib lebih memilih ya menjaga dirinya. Nah, baik nanti kita sampaikan lagi. Waikan bukan ibu agama kufur. Sekalipun bila mendustakan itu kufur yang paling besar, bagaimana dengan jahid bukan hasanat ma'a istiqali sidqir rusul. Demikian juga al-jahid, jahid itu yang menentang, yang kadang sudah menentang, mendustakan, sama lagi hasad, dengki, bersama meyakini kebenaran Rasul. Ini lebih parah lagi. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Nah, menurut istilah ini tadi sudah kesimpulannya yang namanya kufur itu tidak membenarkan keseluruhan atau sebagian dari ajaran Islam. Itu namanya kufur. Ya. Jadi seorang tidak meyakini atau mengingkari sebagian atau keseluruhan dari ajaran Islam. Itu disebut dengan apa? Kufur. Ya. Ada tiga. Ada yang bersifat keyakinan. Ini karena sudah kemarin saya cepat ya. Jadi setiap keyakinan yang merusak salah satu rukun Islam atau menjadi salah satu keyakinan Islam yang murni, baik yang berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Uluhiyah itu hak peribadatan atau nubuwat kenabian atau masalah wahyu ataupun hukum Islam ditentukan oleh dalil qat'i yang berdalil secara aksiomatis. Aksiomatis itu ma'alimatin bidururah. Ya, ma'alimatin bidururah, sesuatu yang harus diketahui dari agama. Jadi yang kudune wong Islam ngerti kabeh. Itu wajib. Nah, yang kedua yang bersifat apa? Perkataan. Seperti setiap perkataan yang mengandung pengakuan terhadap keyakinan yang mengkafirkan. Nah, ini semuanya sebab-sebab menjadi kekufuran. Termasuk yang kelihatannya sepele, mencaci masa, mencaci musik atau mengeluh tentang musik. Yang sering saya sampaikan ini juga hati-hati. Walaupun jangan mau ngaji, tapi udah. Halo? Arep makan ngaji, udah. Wah, udah. Arep ngaji sih. Ini apa ini? Ngaji syar'i, lah dan kufur. Ya kan? Harusnya kan kalau begitu. Karena mencaci hujan itu sama saja mencaci Allah kan? Jadi nggak boleh. Itu hati-hati dengan kalimat seperti itu. Itu juga bagian kekufuran. Atau ini kan dapat snack dibuka, diketok. Itu kufur nikmat. Misalnya diketok kentong. Malah baginya gue justru sebelah ditendangi bukan yang sini. Tapi gue itu jamaah ini. Untuk jamaah hikmah. Itu juga bisa kekufuran, kufur nikmat, gitu kan? Itu. Atau misalkan ibu-ibu tuh ngelapin selalu mati, arko kan? Ayo bu cepetan. Orang di kelambi, kufur nikmat. Padahal kelambinya lemari. Tak boleh mana tuh diangkat. Dapat kelambi itu selama sekabeh kan? Ya bapaknya tambah kesumani ini lawas sedih lagi deh kalau kowe
Kan dilawas kowe. Nek lagi dilawas ora patus dinggo, lha kok sing dilawas patusnya diapak. Kan? Kamu. Tambah. Kowe ngasih gak Pak? Ada bojone rokok lagi di lawas kabeh. Jawabnya apa? Kowe karo keluargane lawas ndi? Halo? Nanti ibunya bolak-balik ganti lagi, warung bolak-balik ganti lagi, raine a Ajek. Jauh ya. Nah ini juga kubur itu. Hati-hati perkataan seperti itu. Oke. Terus sebab kekufuran ada yang berupa apa? Perbuatan. Ya, sebuah perbuatan yang dipandang sebagai tanda yang nyata, keyakinan mereka. Yang namanya perbuatan tentu dohir terlihat oleh mata. Jadi kalau orang itu mencobek Al-Quran, mengidap-idap Quran, ya secara dohir sudah kufur. Gitu ya. Secara dohir sudah kufur. Ulah oknum mahasiswa kita di beberapa unit di Indonesia yang mengatakan ada yang bebas Tuhan dan menyebut hewan yang maha besar itu juga kekufuran. Nah itu ya saya katakan oknum lah ya, oknum gitu ya. Itu yang memberikan gambaran dunia pendidikan kita sehat seperti itu. Terus memakai kalung salib. Pernah itu kan di entertainment tanya, kamu mesti berapa pakai kalung apa? Salib. Oh ini cuma aksesoris. Oh nggak bisa. Itu udah jadi simbol. Nabi itu nggak suka pakai baju kuning. Itu ketika ditanya bukan sembarang kuning, kuning yang menjadi kekhasan pakaian agama lain. Paham ya? Pakaian apa? Biara itu. Karena itu sudah menjadi khas agama tertentu. Maka Nabi nggak suka itu. Dan itu menunjukkan jadi diri agama lain. Jadi ya hati-hati dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi bukan sekedar apa aksesoris. Dan itu sudah menjadi khas agama lain, ya. Dan sebagainya. Ini yang kaitannya dengan apa? Perbuatan. Ya, baik. Kemarin sampai itu kan. Nah sekarang kita lanjutkan. Apa bahaya kufur? Emang bahayanya bagaimana sih kufur? Bahayanya itu dunia akhirat. Karena ad-din itu urusannya dunia dan akhirat. Dulu pernah saya sampaikan di himpunan lulusan tarjih, dan ini yang menjadi rumusan pertama masis tarjih adalah al-masa al-mabadil al-khamsah, al-masail al-khamsah. Mahwaddin, ya kan? Mahwal apa? Mahiyal ibadah, terus mahiyal dunya, mahwa sabilullah, mahwal qiyas, kan 5. Satu, apa itu agama, apa itu dunia, atau apa itu agama ibadah, apa itu sabilillah, apa itu qiyas. Dan ini sangat penting. Ya. Di situ jelas mahwaddin, apa itu agama. Ternyata agama itu bicaranya apa coba? Wal awamir wa nawahi wal irsyadat li sholatil ibad dunyahu wa ukhrahu. Jadi yang namanya agama itu ya perintah, larangan, petunjuk untuk kebaikan hamba dunia dan akhirat. Berarti bicara agama, bicara dunia dan akhirat. Berarti ketika bicara bahaya dari agama ya dunia, akhirat. Bahaya kufur apa? Dunia, keluar dari Islam. Kalau kufur besar nanti akan kita bahas. Makanya nanti ada kufur besar, ada kufur kecil. Tidak bisa dijauhi ya. Keluar dari Islam berarti murtad. Kedua, darah dan hartanya halal. Artinya kalau mengambilnya, membunuhnya tidak dosa, tapi tetap berlaku hukum dunia kan gitu. Dan sembarangan. Ini dalilnya hadis Imam Bukhari nomor 25, Muslim 22 dari Abdullah bin Umar. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi, bukan membunuh. Qatala yuqatilu berbeda dengan qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu itu membunuh. Kalau qatala yuqatilu itu memerangi. Memerangi itu tidak mesti membunuh. Kalau dipahami itu, nanti bahasa Arab itu begitu. Ya, lebih belajar bahasa Arab yang tidak berbis. Ya. Qatala yuqatilu itu memerangi. Memerangi itu tidak mesti membunuh.
Seperti kita memerangi pemikiran kafir, berarti kan bukan membunuh. Memerangi pemikiran kafir dengan apa? Iya, dengan ilmu. Makanya para ulama mengatakan jihad di zaman ini adalah jihad bil ilmi, teknologi ya. Jihad dengan ilmu dan teknologi. Karena siapa yang menguasai ilmu, menguasai teknologi, menguasai informasi, menguasai dunia, kan begitu? Ya kan? Ya. Coba kemarin kita, alhamdulillah kemarin saya umroh, alhamdulillah sudah bisa dikatakan 90% sudah ada orang maskeran di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, ada maskeran pun sudah ada sejak zaman belum pandemi. Ya, karena sebelum pandemi pun sebagian jamaah pakai masker. Jadi kemarin sudah nggak ada orang maskeran. Dan masalah pandemi mewabah seluruh dunia dengan cepat. Ini jamaah saya pulang rata-rata batuk, pilek, tenggorokan panas. Saya ini di swab yang COVID kan. Tapi masih bisa orang mana swab. Messi. Hah? Messi. Di sini masih? Kemarin kita pulang bebas tuh. Ya nggak, artinya itu kan informasi yang begitu apa? Cepat. Ya, jadi siapa menguasai informasi dia menguasai dunia lah, ya kan? Jadi ini jihadnya begitu. Kemudian lihat ini di sini lanjutan hadisnya kan, ya, bahwa Muhammad Rasulullah menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perlindungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Jelas. Ketiga, orang kafir tidak mewarisi kerabatnya yang muslim. Itu bahayanya. Tidak mewarisi, tidak saling mewarisi. Orang Islam tidak punya hak waris dari non-muslim, dan orang muslim tidak punya hak waris dari, misalkan bapaknya non-muslim, anaknya yang muslim nggak boleh untuk waris. Kebalikannya, bapaknya muslim, anaknya non-muslim, anaknya non-muslim nggak boleh untuk waris. Ya, jadi lah yang disebut muslim kafir, wala yang disebut kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jadi ya. Kemudian, satu lagi belum saya masukkan ini, belum sempat. Termasuk tidak bisa menjadi wali nikah. Tidak bisa jadi wali nikah. Jadi kalau sudah beda agama, dan bisa menjadi wali nikah. Berarti walinya kemana? Hakim. Gitu ya. Walinya ke wali hakim. Baik. Kemudian bahaya di akhirat apa? Terhapus amalnya. Terhapus amalnya. Artinya amalan orang kafir tidak ada nilainya di dunia. Loh, itu orang kafir kok kalau yang baik-baik gimana Ustaz? Dia dapat kebaikannya di dunia, tidak ada di akhirat. Paham loh? Orang kafir kok baik sama tetangga, dia dapat kebaikan dari tetangga gitu loh. Tapi di akhirat tidak. Tidak ada nilainya. Paham loh maksud saya? Toko milik orang kafir, ramah, baik, ya dia dapat, itu laris. Tapi di dunia bernilai gak di akhirat? Toko kafir yang beli musik oleh diskon bernilai sedekah, ya nilainya hanya dunia. Paham gak? Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan mereka bisa diringankan sakaratul mautnya. Ya nanti kita bahas, insya Allah. Jadi kalau orang kafir berbuat baik di dunia itu dapat keringanan sakaratul maut. Tapi itu kan di dunia. Begitu di akhirat sudah nggak ada nilai. Itu membahayakannya seperti itu. Karena segini, di panti asuhan Muhammadiyah ini, Pak Nasihin, itu sebagian donaturnya non-muslim. Panti asuhan Muhammadiyah Purwokerto yang putra itu salah satu donaturnya non-muslim. Dan dia ngomong, aku kayak barang donasi nanti rezekiku jadi lancar. Ya itu dunia, paham kan? Dan kita dalam Islam tidak apa, diperbolehkan menerima donasi dari mereka selagi tidak ada syarat apapun. Paham ya? Jadi kita tidak dilarang menerima. Rasulullah juga pernah diberi hadiah dari orang-orang Yahudi, dijamu makan orang Yahudi juga Rasul tidak nolak. Tidak boleh. Kalau suruhnya haram itu dosa bagi yang jalan. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya dijamu pegawai bank yang jelas riba.
kan gajinya tiba, ya karena dosa orang tidak. Jadi nyumbangkan baik pangan kuah, bersih dosa singgah. Oh begitu saya? Iya. Begitu dijelasin para ulama. Jelas kan? Iya. Jadi apa kalau kita ngomong sih kayak gue? Pangan. Begitu ya. Jadi coba kalau ada syaratnya nggak boleh. Misalkan syaratnya gue jadi nasabahku, ya. Syarat-syarat lain sih. Kamu tak bangunkan masjid, tapi syaratnya kami izinkan bangun apa gitu ya. Hati-hati, paham betul? Kemarin 2 bulan yang lalu saya ngisi pengajian di sebuah desa di Purbalingga. Kepala desanya itu yang mengadakan, baru pertama kali mengadakan pengajian di desa itu pasca pandemi. Tahu nggak? Si nyiapkan balik kuning macam-macam itu non muslim. Dan dia cerita, terus ini ada sekretaris desa yang non muslim, tapi kalau berkegiatan Islam dia semangat banget gimana? Ya orang apa? Siapa tahu lama-lama dia sadar masuk Islam. Kita boleh terima nggak? Ya terima saja, mau nggak ada syaratnya. Paham nggak? Jadi nyiapkan semuanya non muslim. Dan dia nggak punya syarat apa-apa. Dan memang dia senang aja banget. Dia menganggap itu kegiatan sosial. Bagian non-muslim. Paham ya? Termasuk para ulama mengatakan kalau 7 ekor satu sapi 7 orang, salah satunya non muslim yang tujuannya hanya pengen nyumbang boleh. Oh, apa? Asal tidak punya syarat. Ya, baik. Tapi kurbannya disyaratkan. Dan orang terkenal, kayak kurang soal itu. Tapi agar anak muslim tiba-tiba mereka terus ini saya beri ngumpul di sebelah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kan dia tidak dapat pahala akhirat, ya kan? Boleh. Baik, ini udah ada dulu. Ya, kalau ada dulu nanti habis ada kita lanjutkan lagi. Suratnya salah satu ayatnya Ibrahim ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatanal ladzina kafaru bi rabbihim a'malu karamatin ishtaddat bihi rih fi yawmin 'asif. Perumpamaan orang kafir itu terhadap mereka, amalan-amalan mereka seperti apa? Rahmat abu yang tiup angin ya, di hari yang keras pada suatu hari yang berangkat kencang. Jadi yang nggak ada nilainya. Yang kedua, tidak diampuni dosanya, tentu bagi yang tidak bertobat. Bedanya dengan maksiatan lain, dia bisa terhapus secara otomatis dengan amalan-amalan soleh. Ya kan? As-sholatul khams, ya, wal umrah ila umrah, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafarat lima bainahunna, tidak sebagai kabair. Antara sholat 5 waktu, antara sholat Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah, menghapus dosa-dosa di antara keduanya secara otomatis. Jadi kita sholat isya itu menghapus dosa kita maghrib dengan isya. Selain dosa besar, ya, termasuk kufur, kecuali bila bertaubat. Paham ya? Jadi kalau maksiat yang lain itu otomatis terhapus, tapi untuk kufur enggak. Kalau tanpa tobat tidak bisa. Kemudian yang ketiga, haram masuk surga. Itu ini kufur besar maksudnya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masiih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di sini orang yang menganggap Isa Ibnu sebagai Tuhan di samping kafir juga syirik. Jelas ya? Di samping kafir juga syirik dan kedua-duanya tidak bisa masuk dalam surga. Kemudian yang berikutnya kekal di neraka sekali lagi bila tidak bertobat. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin. Khalidin berarti kekal orang kafir. Baik, kemudian macam-macam kufur. Jadi tadi bahaya dunia akhirat itu tentu berkaitan dengan macam-macam kufur. Ini juga yang kadang-kadang kita nggak kebiawiyah. Kufur yang menyebabkan tadi semuanya itu kufur
derajat itu. Sebagaimana nifak yang keluar dari Islam, kekal di neraka, fitnatul asfali minan. Nah itu nifak yang akbar, nifak keyakinan. Tapi kalau nifak amal ya tidak. Jadi jangan dijauhi ya. Contoh nih, ya alamatul munafik ada berapa? Ya 3. Yang paling gampang kan? 1. Bicara bohong, berjanji tidak menepati. Ketiga, tidak pernah khianat. Saya nanya ke jenengan, siapa di sini yang nggak pernah bohong? Siapa? Sama sekali nggak pernah bohong dari kecil sampai tua. Tuh. Dan nanti kalau pernah, itu kan munafik kan? Betul tidak jelas benar. Ya. Gitu. Bohong masalah apa dulu? Kalau bohongnya ada masalah akidah, masalah keyakinan, masalah agama yang menyesatkan orang banyak, nah, gitu. Bila terjadi, siapa di sini yang belum pernah PHP? Cung. Halo. Nah, padahal PHP yang paling berat itu PHP perasaan. Itu berat, ya. Dan siapa di antara kita di sini yang belum pernah, enggak tadi ya? Apa sahnya? Diberi amanah khianat. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah menyia-nyiakan amanah? Cung. Kita nggak akan berani. Mungkin pernah. Ya kalau semuanya diketahui ya kita naudzubillah di kerang-kerang semua. Bukan ada perbedaan. Ya. Lalu kufur akbar apa ini? Kufur yang dilakukan dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi dasarnya apa? I'tiqad. Maka sebagian ulama mengatakan al-kufrul i'tiqad. Kufur ada kufrul i'tiqad, al-kufrul i'tiqadi. Ya, kekafiran yang didasarkan pada keyakinan. Karena bisa jadi orang ngomong tapi nggak diyakini karena keceplosan. Ya, bisa jadi orang berbuat menurut orang keyakinan ini juga nggak kufur besar. Ya, melu-melu itu juga bukan kufur besar. Nah, ini macam-macamnya banyak sebenarnya. Ada kufur takbir, kufur berdustaan seperti surat Al-Kahfi 68. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu la alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan hak yang tak kala hak itu datang kebenaran apa kepadanya. Jadi mengadakan kedustaan sama Allah. Seperti Allah tidak berfirman begitu dikatakan begitu. Halo? Itu ngeri. Dan saya kan pernah sampaikan, jangan menjadikan firman Allah menjadi candaan. Kayak ada orang kan kadang-kadang kalau menyampaikan sesuatu membuat skenario seolah Allah dengan malaikat lagi ngobrol apa gitu. Paham nggak? Itu kan berarti mendustakan. Kalau dengan malaikat nggak pernah ngobrol gitu kok cerita-cerita itu juga tak benar sebenarnya. Ada kan pernah ya? Orang kok berani teman gitu loh. Oh mendustakan Rasul saja supaya siap-siap di neraka jahanam. Ini mendustakan Allah. Ya naudzubillah. Ya. Terus yang kedua apa? Ayatnya bahkan tadi bihi qaumuka wa huwal haq qul lastu 'alaikum biwakil. Dan kamu mendustakan azab padahal azab itu benarnya katakan tapi ini bukanlah orang yang saya mendustakan. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada siksa di akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka, ini kufur besar. Ini kufur berdustakan. Ya, orang mati ya lampung, ini kufur besar. Lah, contoh-contohnya apa? Ini. Contoh-contoh kekafiran di sini banyak. Betul orang? Ya, apa cadangnya kamu dilacakkan? Contoh-contoh kekafiran di sini. Satu, pengingkaran terhadap pokok-pokok agama, mengingkari satu saja dari rukun iman. Satu, kalau ada salah satu rukun iman yang enam itu nggak percaya, ya sudah itu jelas kufur. Paham ya? Kedua, mengingkari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah. Misalnya mengingkari bahwa Allah memiliki sifat ilmu, sifat ulu, sifat al-adl, sifat rahmah, atau mengingkari bahwa Allah memiliki nama Rahman. Tapi dari
hati, betul-betul dari hati. Ini baru kufur besar. Dan jalan menuju itu diawali dari tersulah. Kan sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalau nyebrang apa lah, kasih orang sholat malah sugi, yang ibadah setengah mati ngaji kasih gagal. Ini diawali dari situ. Paham kan? Hati-hati. Itu kan mengingkari Allah Maha Adil. Halo? Ya orang? Ya. Ibu-ibu, hati-hati. Poligami nggak benar ya. Jadi kan jangan bilang begitu. Poligami itu syariat ada syariatnya. Ya jadi kan udah bisa ya ngomong ya. Halo? Jangan ngomong poligami nggak boleh. Itu syariatnya kok. Jadi sih benar ya. Saya yakin syariat itu benar. Tapi dia orang lainnya ini kan baik loh bu. Halo? Sekarang ada urusan datang bu. Halo? Bu? Ya, pura-pura benar lagi. Jadi gitu, contoh lain. Lu aku sih mau mati kok. Kalau dia mau wali sintrik, lo kayak kakaknya undang-undang larang, kalau rumah orang bari-bari wali akeh. Nah, itu nggak boleh. Karena memang ketentuannya dikatakan misal hadir unsaya ini. Tetapi jadi harus paham keadilan Allah itu luar biasa. Keadilan Allah itu luar biasa. Jadi jangan meragukan keadilan Allah. Itu bibit-bibitnya loh Pak. Paham ya? Bibit-bibitnya. Saya pernah ditelepon jam 10 malam. Ustaz tolonglah ini tetangga saya berikut masalah waris. Ini ada yang nggak terima. Ya sampaikan. Jawabannya gini bos. Langsung putuskan lah. Radim. Sebagai orang baik. Kufur. Dan itu sudah dari hati. Paham kan? Karena tidak mau menerima hanya gara-gara harta waris loh. Padahal pirang triliun cuma di sana. Paling pirang juta, tapi nanti penggadengan agama. Paham kan? Itu memang Nabi itu dari memperingatkan kita kan innalikulli ummatin fitnah wa fitnatul ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, fitnah terberat umatku adalah ya, terus apa lagi? Mengingkari hari kebangkitan dengan ruh dan jasad. Ya. Ini ada khilafiyah di antara ahli kalam sih. Ya. Tetapi yang diyakini ahli sunnah wal jamaah kita bangkit ruh dan jasad. Kalau non muslim diyakini kita di surga hanya ruh tanpa jasad. Tapi dari jasad-jasadnya itu jelas di situ di surga kita makan, kan? Ada tidur, ada minuman, ada makanan, berarti itu jasad. Ya, dan kita nggak bisa membayangkan, ya, diimani saja, ya, karena memang berbeda. Waktu bihi mutasyabiha diberikan serupa tapi tak sama. Paham belum? Ya. Zanjabila mata air jahe, tapi jahenya di surga itu orang mereka terlilit mentah. Kan dengan kan? Belum isi apa-apa, mau jawaban itu sarapan buah bemencret. Padahal itu paling sehat. Ya minum jahe, dan di surga itu nggak bisa begitu. Beda. Jadi mau tubi, dan itu kan jasad. Paham ya? Jasad. Terus apa lagi? Contohnya, mengingkari hisab amal, mengingkari surga, mengingkarinya ada azab dan nikmat kubur. Ini termasuk mengingkari adanya jin. Hati-hati kalimat kita. Aja percaya setan, tahayul. Salah. Paham? Islam meyakini ada setan. Yang tidak boleh itu mempercayai bisikan setan. Yang mempercayai bentuk-bentuk tahayul setan. Paham betul? Kadang-kadang aja percaya setan, tahayul. Islam itu menyuruh kita percaya adanya jin, percaya adanya setan. Memang ada. Gitu. Jadi nggak ada itu harus nafsu saja. Rukyah juga ada. Dalil-dalilnya juga ada. Labak sabirukah malam takut malam yakut syirik kata Rasulullah. Nggak apa-apa rukyah selagi tidak mengandung unsur syirik. Berarti kan memang ada. Terus contoh lain apa?
dalam konteks NKRI kita nggak perlu keluar-keluar itu, paham? Itu hanya itu internal. Kalau dengan keluar-keluar itu di alun-alun jadi orang-orang banyak itu masalah. Nah sekarang masalahnya kayak gini di berkat YouTube. YouTube itu ruang publik. Padahal saya kan selama ini di hanya khusus, paham ya? Bagi orang Kristen kita kan domba tersesat. Apa kita malah dikatakan domba tersesat? Itu apa? Konversi mereka paham nggak? Bagi kita mereka kafir, selesai. Gak ada masalah. Gitu loh. Bagi orang yang Hindu, Buddha kita juga tersesat. Sebenarnya gak ada masalah. Membiarkan tidak mengganggu. Selesai kan? Itu toleransi. Ya, baik. Terus ini selesaikan ini kami. Kedua, pengingkaran terhadap hukum-hukum agama. Contohnya mengingkari haramnya mencuri, minum khamar, zina dan semacamnya. Ya, meyakini bahwa ada di antara manusia yang boleh untuk tidak terikat dengan hukum halal haram. Contoh, seorang meyakini bahwa para pemimpin tarekat sufiyah yang merasa sudah sampai ke level makam tertentu boleh untuk berzina dan minum khamar dan boleh untuk tidak sholat. Ada itu. Bahkan pernah muncul aliran yang di Indonesia itu amir. Bahkan jamaahnya itu dengan rela hati istrinya tidur bersama amirnya. Dan bagi mereka ibadah kan ilmu. Tapi kan kok zaman ini siapa yang belum ya? Paham? Yang dulu kan di Bandung gimana kan ketangkep itu aliran yang jadi secara logika kan. Tapi orang asing buku ya, iya kan? Ya itulah namanya keyakinan itu begitu Pak bahayanya. Profesor doktor itu tidak jaminan. Profesor doktor kan hanya dari sisi pikiran. Agama itu hanya pikiran tapi hati. Paham? Ya, baik. Jadi kemudian mengingkari bolehnya hal-hal yang Allah Ta'ala halalkan. Misalkan menganggap memakan daging hukumnya haram dan mengingkari bolehnya poligami, memang wisbu. Sebaliknya mengingkari haramnya yang Allah haramkan, misalkan menganggap bahwa makan daging babi hukumnya halal. Mengingkari syariat yang disepakati hukumnya wajib, misalkan mengingkari kewajiban sholat, puasa Ramadan dan sebagainya. Ini yang alhamdulillah kalau nggak sampai begitu jelas kufur Pak. Jelas apa? Kufur. Terus mengingkari syariat yang disepakati hukumnya sunnah, misalkan mengingkari sunnahnya sholat rawatib, itu juga sama. Karena disepakati ulama bahwa sholat sunnah rawatib tidak ada yang mengingkari bahwa itu hukumnya sunnah. Oh rusak, ubah, sudah termasuk kufur. Nah, sudah ya, itu contohnya ya, kufur apa tadi? Kufur takdir, ya, kufur takdir. Nah, berikutnya kufur istikbar. Nah, ini panjang lagi lah, cukup ya? Cukup dulu apa? Nanti istikbar masih banyak lagi, belum selesai. Kufur syak, ada kufur i'rad. Dan i'rad itu macam-macamnya ya, nanti saya jelaskan. Perpaling itu yang bagaimana. Ini masih ada banyak. Kita lanjutkan bulan depan gimana Pak? Depan. Kalau tidak ada permintaan dari takmir masjid ya di sini. Di sini lagi. Iya, di sini lagi. Baik, demikian untuk kajian kali ini. Ada pertanyaan satu dua aja. Satu, dua pertanyaan apa Pak Sopiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada belakangan ini itu kita terdengar itu masalah khilafah. Apa ada yang sebagian itu tidak istilahnya seorang tidak meyakini kalau untuk khilafah itu bisa menyelesaikan persoalan di negara kita ini. Yang kedua itu keyakinan itu kebanyakan itu di keluarga kita juga di masyarakat itu nggak berani kalau barang gawe itu di bulan Muharram itu apa termasuk yang menyangkut hal kekufuran atau tidak. Terima kasih. Baik, itu masuk ke syirik. Namanya at-tayyur. Tiarah itu adalah meyakini asalnya dari kata toyir burung. Jadi zaman jadian dulu itu nasib ditentukan dengan terbangnya burung. Jadi di Arab China itu kalau ada orang mau pergi, mau berdagang, mau ngapa, oh ada burung terbang ke kanan, berarti sane, oke berarti baik. Atau berarti yang dagangnya masih ke kanan mengikuti arah burung.
Kalau ke kiri berarti balik. Kalau ke belakang mu'in itu dikaitkan dengan asik. Bahkan orang Jawa itu kalau buka warung, buka dodolan, itu orang cacat, ini berarti ngelawan rugi, langsung tutup. Ya. Dan itu berkembang bukan hanya burung, tapi angka, hari, weton, okay? Apapun yang diyakini akan mempengaruhi nasib, celaka atau nikmat, maka itu tanpa ada dalil syar'i, maka itu syirik. Saya pernah sampaikan, Pak, detik ini jam 7:04 waktu kritik pulau. Jam sekarang yang lagi nunggu sholat isya ada nggak? Ada. Si lagi kompromi baru gendrengan. Halo? Si ngaji bis kerumunan khusyuk ada? Si sekarang rambut-rambut ada orang? Hari ini yang pagi pegang ada orang? Menit ini di seluruh dunia. Karena saya lagi mesra bantu bojone. Hari ini yang kehilangan duit, sing ngumpulin duit, dalam satu waktu segala sesuatu bisa terjadi. Hari Jumat hari baik, baik bagi siapa? Ramadan bulan baik, baik bagi siapa? Di bulan Ramadan yang maksiat banyak. Hari Jumat hari baik, baik. Tapi tidak semua orang dari Jumat berbuat baik. Kan sudah saya contohkan. Malam Idul Fitri baik tak? Baik. Malamnya takbiran. Orang pulang untuk silaturahmi ke keluarga baik tak? Semuanya selamat atau ada yang kecelakaan di jalan? Padahal tidak baik dengan tujuan baik. Tapi tidak semuanya selamat. Ada yang kecelakaan. Mudah-mudahan yang kecelakaan itu diampuni dosanya sebagai penimbul dosa kan? Itu bukan sebagai tanda buruk. Muharram betul diyakini sebagai diciptakannya langit bumi. Adam Hawa hari Jumat siang. Diturunkannya Adam Hawa dari surga jadi siang. Dimakannya Yunus oleh ikan Muharram. Banjir Nuh Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Muharram. Kaum muslimin mulai berusir dari Mekah hijrah ke Madinah mulai bulan Muharram. Jadi ini bulan sial Ustaz. Halo? Apalagi 10 Muharram cucu Nabi dibantai. Apa mani? Makanya Syiah itu kalau 10 Muharram masjidnya dihitamin semua. Diwarnai hitam semua, dikasih keber hitam sebagai tanda bela sahabat. Sekarang saya balik. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Mereka bertobat. Diterima tobatnya sama Allah? Bulan apa? Nabi Yunus dimakan ikan. Selamat nggak? Bulan apa? Nabi Ibrahim dibakar teman nggak? Diselamatkan Allah. Bulan apa? Bersama Nabi Nuh yang taat pada Allah naik kapal Nabi Nuh selamat nggak? Bulan apa? Jadi bulan Muharram itu bulan sial atau bulan selamat? Ya selamat, ya sial, ya selamat. Gantung. Kan begitu. Sekarang kalau dengan bulan ibadah pada Muharram Pak, insya Allah sumbangannya apa ya? Langkah saingannya Pak. KPK berani ini, saya teruskan. Kenapa orang Indonesia sebenarnya barangkali bulan Syawal? Tahu nggak sejarah Rasulullah barangkali bulan Syawal? Harus tahu. Jangan mengeluh bulan Syawal. Rasulullah dengan Aisyah itu dilamar bulan Syawal, dinikah bulan Syawal, tinggal serumah di awal bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal pada zaman jahiliyah dianggap bulan sial. Dengan sengaja Rasulullah melakukan itu supaya membantah itu. Jadi di jahiliyah zaman dulu itu Syawal itu bulan sial, Pak. Dan Rasul sengaja melamar Aisyah bulan Syawal, menikahi Aisyah bulan Syawal, terus tinggal semua dengan Aisyah bulan Syawal. Tujuannya apa? Membantah. Jadi jenengan mau nikah lagi Muharram. Siapa? Maksudnya menikahkan anak. Ya, Mas Oman kalau sama bapak dia belum siap semua. Paham ya? Kedua masalah khilafah. Muhammadiyah sudah meyakini Indonesia ini darul ahdi wa syahadah. Jadi negeri
perjanjian dan negeri persaksian. Ya, artinya memang sejak awal berdirinya Indonesia berbagai macam agama keyakinan. Yang penting ada perjanjian bahwa agama-agama itu bebas melakukan keyakinannya masing-masing tanpa saling menyakiti. Itu namanya Darul Ahdi, negara perjanjian. Ya, jadi kalau dia mau bawa seperti piagam Madinah, ya sudah, memang konsep negara paling tepat di Indonesia itu. Karena berbagai macam keyakinan. Adapun orang yang mau mengusung khilafah, ya silakan saja, itu hanya usungan, itu kan hanya konsep. Ya, dan selama ini saya lihat pribadi loh, nanti jangan dapat saya HTI loh ya. Saya Muhammadiyah, saya ketua pribadi masuk. Bukan ketua HTI. Setahu saya, HTI itu tidak pernah melakukan analisis. Setahu saya, kalau ada itu oknum. Yang ada itu selalu debat publik, bikin buletin. Jadi ya sebenarnya, menurut saya kalau ya cukup dibantah saja, diskusi publik tentang konsep khilafah dengan konsep Darul Ahdi was Syahadah, selesai. Ya, tapi ya itu masalahnya banyak hal memang menyebabkan kemudian nanti bisa terjadi terkotak-kotak dan sebagainya, sehingga mungkin pemerintah mengambil langkah seperti itu ya. Tapi setahu saya sering dulu dapat undangan debat konflik, sering saya dapat undangan dari HTI, tapi udah umum debat publik tentang konsep khilafah. Jadi orang HTI debat dengan siapapun tentang masalah konsep khilafah, itu dilayani saja. Halo? Ya, jadi itu hanya sebatas itu, setahu saya begitu. Yang saya tahu. Tapi mungkin ada juga yang melakukan anarkisme, yang saya kira semua ormas pernah juga melakukan itu. Ya, jadi prinsip kita tidak menolak itu, tetapi untuk di Indonesia yang lebih tepat adalah Darul Ahdi wasyahadah. Tapi tidak boleh menolak konsep khilafah, menurut saya. Karena konsep khilafah itu memang konsep Islam. Ya, jadi kalau Indonesia tepatnya Darul Ahdi wasyahadah. Dan Muhammadiyah sudah secara resmi menetapkan Indonesia sebagai Darul Ahdi wasyahadah, negeri perjanjian dan persaksian, bahwa negara ini berdiri didasarkan perjanjian untuk masing-masing agama menjalankan keyakinannya sesuai agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Dan Indonesia itu luar biasa. Saya dapat berita di Italia, konon Pak, yang ada Vatikan Roma, itu saja mewajibkan semua sekolah harus berdoa dengan gaya Katolik. Katanya begitu. Indonesia ini luar biasa, sekolah negeri berdoa mulai menurut keyakinan, dan itu nggak ada di negara lain. Setahu saya, Indonesia itu luar biasa. Di Italia itu konon semua sekolah harus memulai pembelajarannya dengan berdoa gaya atau katanya Allah. Tapi di Indonesia tidak, betul nggak? Di sekolah negeri kan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Indonesia itu, padahal kita mayoritas Muslim, tapi kita sangat toleran. Itu luar biasa. Itu ya, sekira udah cukup ya? Cukup. Kita akhiri Rabbana taqabbal minna rabbana. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup ada beberapa yang ingin disampaikan. Yang pertama